Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Ni'amullah utawi iki iku pira-pira nikmate Allah subhanahu halimah suci Allah wa ta'ala lan halimah luhur Allah. Al-awwal ayatuhal bintu he eling-eling anak wadon. Al-azizatu kang mulya. Lagot kunti yakti teman-teman ana sapa sira iku ghairu maujudatin ora ana fi hadid dunya ing dalem iki dunya fa khalaqaki mongko nitahake ing sira sapa rebuki pengiran ira wa hasana lan gawe bagus sapa rebuk surataki ing bentuk-bentuk ira bi an apaki gambare yen to maringi sapa rebuk ing sira ainaini ing mripat loro tangturi nakang ningali sapa sira bima kelawan ainain al asya'a ing pira-pira perkara. Seperti yang sudah saya jelaskan, Allah memberikan kita ini sebagus-bagusnya penciptaan Allah. Kita diberikan mata, kita gunakan dengan baik dan kita jaga dengan baik. Wa udhunaini lan kuping loro tasma'in kang ngrungokake bima kelawan udhunaini al aswata ing pira-pira swara. Walisanan lan lisan tatakallamin kang omongan sapa sira bi kelawan lisan wa yadaini lan ing tangan loro tasta'milinahuma kang anggonake sapa sira ing yadaini fi asghaliki ing dalem pira-pira kesibukan ira. Jadi selain menciptakan mata, Allah juga menciptakan telinga. Telinga ini untuk kita mendengarkan hal-hal yang baik. Boleh misalkan saman mau mendengarkan musik, boleh, silahkan, untuk supaya saman tidak penat, untuk supaya tidak pusing gitu. Tapi alangkah lebih bagusnya lagi kita mencoba menikmati mendengarkan lantunan ayat-ayat Al-Quran. Banyak sekali sekarang kemudahan, misalkan kita ingin mendengarkan bacaan Al-Quran yang merdu-merdu, itu sangat banyak sekali. Kita tinggal milih dan mudah sekali untuk mencarinya. Insya Allah itu lebih menenangkan. Mau mendengarkan musik silahkan, untuk hiburan saja. Tapi alangkah lebih baiknya kita lebih banyak mendengarkan bacaan Al-Quran serta lantunan-lantunan sholawat. Kemudian Allah juga memberikan kita lisan untuk berbicara. Kita ini kan diberikan lisan. Kita gunakan untuk apa lisan kita? Gunakanlah untuk berbicara yang baik. Misalkan kalau kita ingin berbicara, jadi dipikir dulu. Jangan sampai kita ini berbicara baru berpikir, tapi berpikir dahulu sebelum berbicara. Karena manusia ini kan, celakanya manusia itu dari lisannya. Jadi benar-benar dijaga lisannya. Banyak orang yang pintar tapi tidak pintar menjaga lisan. Sekiranya hal tersebut tidak pantas kita ucapkan, ya tidak perlu kita ucapkan. Misalkan semarah apapun kita terhadap orang lain, jangan sampai kita ini mengeluarkan kata-kata yang tidak baik atau sumpah serapah atau apa gitu. Karena sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang keluar dari mulut kita itu kan doa. Nah, jangan sampai doa yang tidak baik itu kembali kepada diri kita sendiri. Sekiranya mau ngomong yang tidak baik, langsung ditutup saja mulutnya. Astaghfirullahaladzim. Jadi kan lisan ini jangan sampai kita gunakan dengan semau kita sendiri. Lisan saya, terserah saya mau ngomong apa. Jangan, memang lisannya kita. Tapi kalau kita berbicara dengan orang lain mendengar, orang lain memiliki hati. Kalau hatinya sampai sakit, sampai tersinggung, nah ini namanya kita zalim sama orang lain. Kemudian kita diberikan tangan oleh Allah. Nah, kita gunakan dengan baik. Misalkan tangannya ini digunakan untuk menulis, untuk belajar. Kemudian tangannya digunakan untuk bersedekah. Jangan sampai digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Contohnya apa? Tidak usah mencuri sudah.
Misalkan sampean pegang HP, sampean menulis sesuatu yang tidak benar, kemudian sampean bagikan kepada orang lain. Ini juga salah satu contoh menggunakan tangan dengan tidak baik. Warijala ini lan ing sikil loro tamsina kang mlaku sapa sira alaihima ing atase rijala ini ilama maring barang. Jadi kaki digunakan untuk berjalan. Sampean mau sekolah, mau berangkat ngaji, diniati ibadah. Sampean mau berangkat kerja, diniati ibadah. Jadi kaki ini digunakan untuk melangkah, untuk melakukan hal-hal yang baik, diniati ibadah. Kersane napa dicatat Gusti Allah niku ibadah. Yang fauki kang manfaati apa ma ing sira wa tabata'idi lan bisa ngedohi sapa sira bihima kelawan rijala ini amma saking barang ya durruki kang bahayani apa ma ing sira. Jadi kaki ini juga bisa digunakan untuk menjauhi hal-hal yang tidak baik atau berbahaya untuk kita. Kalau Allah Ta'ala dawuh sapa Allah Ta'ala A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Juz 14 Quran surah An-Nahl ayat 78 yang artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan dan hati nurani agar kamu bersyukur. Redaksi Arabe ngeten. Wallahu utawi Allah iku akhrajakum ngetokake sapa Allah ing sira kabeh mimbutuni saking pira-pira wetenge umahatikum pira-pira ibu sira kabeh la ta'lamuna hale ora weruh sapa sira kabeh syai'an ing pira-pira suwi-wiji. Wa ja'ala lakum lan dadekake sapa Allah marang sira kabeh as-sam'a ing pengerungu wal absara lan pira-pira peningal wal afidata lan pira-pira ati. La'allakum menawa sira kabeh iku tashkuruna padha syukur sapa sira kabeh. Jadi Allah ini sudah memberikan banyak. Yang saya sebutkan tadi itu hanya contoh kecilnya saja. Jadi kita wajib bersyukur atas apa yang diberikan oleh Allah. Sedikit saja kita mengalami sakit, contohnya kita biasa melihat jelas gitu ya, kemudian rabun, bingung sudah, padahal sama Allah itu sudah dikasih mata gratis sudah, mata rabun sudah, bukannya nggak bisa melihat ya, tapi rabun atau kurang jelas. Kita bingung nyari kacamata, sudah beli kacamata sudah berapa harganya, padahal sama Allah kita dikasih mata cuma. Akhirnya kita beli kacamata supaya bisa melihat dengan jelas. Kemudian Allah memberikan kita pendengaran, kok tiba-tiba telinga kita sakit gitu aja. Akhirnya kita bingung ke THT sudah berapa itu, sama Allah dikasih gratis. Kemudian kita diberikan kakinya kena duri kecil, kena jempol sudah ya, sedikit gitu aja. Kita sudah kesusahan berjalan. Akhirnya kita ke dokter, misalkan durinya nggak bisa diambil, udah bayar ya. Padahal kita sama Allah dikasih kaki secara cuma. Kemudian diberikan tangan, berikan tangan, sakit sedikit, sudah bingung cari obat, cari dokter. Nah, makanya apa yang sudah Allah berikan kepada kita jaga, kita syukuri. Bagaimana caranya? Digunakan untuk melakukan hal-hal yang baik. As-sani, kita lanjutkan lagi nggih. As-sani sumalam yaj'alki nuli orang dadekake ing sira sapa rabbuki pangeran ira mislal hayawani ing ngumpamane hewan bila aklin kelawan tanpa akal walakin lan tetapine khalaqani tahake sapa Allah laki marang sira aklan ing akal tumayyizina kang bisa medakake sapa sira bihi kelawan akal al khaira ing kebagusan minasyari saking kealanan wal jamila lan ing kebagusan minal qabihi saking kacemberan. Jadi Allah itu menciptakan hewan itu tanpa akal, sedangkan manusia ini diciptakan
memiliki akal. Supaya apa? Supaya bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan. Mboten sembrono sak karepe dhewe kaya hewan. Sampean yang anak perempuan tahu kan batasan-batasan mana yang boleh kita lakukan, mana yang tidak boleh kita lakukan. Orang yang bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, ya, mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, namanya mumayyizah. Kalau perempuan sama sudah balik tentunya sudah bisa ya membedakan mana yang baik dan yang buruk. Wa huwa utawi Allah iku alladzi zat kang alladzi wadoa zat kang nyelehake asyafaqata ing kawelasan warahmata lan ing rahmat fi qulubi ing dalem atine, fi qulubi abika ing dalem atine bapak ira wa ummiki lan ibu ira. Jadi Allah itu adalah zat yang memberikan kewelasan rahmat di dalam hati bapak dan ibu kita. Hatta robbayaki sehingga didik sopo bapak lan ibu sira tarbiyatan kelawan didikan hasanatan kang bagus. Jadi orang tua saking cintanya, saking sayangnya, saking welasnya terhadap anak itu dididik dengan baik. Orang tua yang baik akan mendidik anaknya dengan baik. Tentunya dididik itu mulai dari kecil. Misalkan sholat, sholat ini kan kewajiban setiap manusia, setiap hamba. Nah, belajar sholat itu buatan pas sampean balik, tapi mulai dari kecil, bahkan bayi. Misalkan pas orang tuanya sholat, anaknya ditidurkan di samping ibunya. Nah, walaupun anak tersebut belum paham apa yang dilakukan orang tuanya, minimal anak tersebut tahu melihat ibunya, ibu saya ini sedang apa, ayah saya ini sedang apa. Nah, kemudian balita, anak-anak, sudah anak-anak itu diikutkan saja. Ayo sholat, walaupun mungkin sholatnya belum sempurna, belum bisa wudhu misalkan. Tidak apa-apa, yang penting ikut-ikutan. Supaya apa? Sudah terbiasa mulai dari kecil. Kemudian ketika sudah bisa berjalan, kalau sudah dia terbiasa dari bayi melihat orang tuanya sholat, dia diajak tanpa kita harus ayo sholat. Ketika orang melihat orang tuanya sholat, insya Allah anak itu akan ngikut. Seperti misalkan punya anak perempuan gitu ya, diajari sholat, dibelikan mukena yang santai gitu. Nanti kalau anaknya sudah terbiasa, ketika orang tuanya sholat minta mesti pakai mukena, ikut ibunya sholat, walaupun mungkin gerakannya juga belum sempurna, hanya ngikut-ngikut, yang penting masalah, yang penting dia seneng dulu, dia sudah terbiasa. Nah, ketika dia sudah masuk usia 9 tahun, nah, jadi kalau usianya perempuan itu baliknya 9 tahun kurang 16 harian gitu ya. Jadi biasanya yang paling minimal usia segitu, 9 tahunan kurang. Nah, itu harus sudah dibiasakan belajar sholat. Kalau sudah udzur berarti wajib sholat. Kalau anak sudah terbiasa dari kecil, insya Allah niku mboten angel. Sampean pripun? Salate sampun penuh napa mboten? Lah, umure sampean sing siswi SMK Al Azhar insyaallah pun balik sedanten kan nggih? Dereng mboten enten sing dereng balik nggih. Nah, salate pripun? Penuh napa bolong? Nah, niki mumpung bulan Ramadan nggih. Ibadah kita kan dilipat gandakan, nggih. Belajar salate dipenuhi. Jadi anggap salat niku seperti kebutuhan kita, jangan dijadikan kayak beban ngoten, kewajiban. Salat ping 5 subuh ngantuk, nggih. Duhur ngantuk, asar kesel, maghrib ngantuk, isya napa malih. Lah koyo ngoten nggih, sampean mboten bakalan ajengi salat karena salat dijadikan beban.
Tapi kalau sholat kita jadikan kebutuhan, misalkan subuh akan memulai hari, sholat subuh, badannya seger nggih, ngambil wudhu atau mandi, kemudian melaksanakan sholat subuh. Nah, kita mengawali hari ini dengan seger, oksigen juga masih banyak. Nah, kemudian diawali dengan duha, seperti pembiasaan di SMK itu kalau mau pembelajaran sholat duha terlebih dahulu, terus sholat duhur ini sambil istirahat, terus sholat asar, maghrib dan isya. Semoga panjenengan iki saged istiqomah nggih, salate saged penuh, amin, mboten bolong-bolong insyaallah. Mungkin sekian, kita lanjutkan pada sesi berikutnya nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.